Baiklah, saya Jumega Wita. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu notasi interval. Notasi interval itu ada dua, yaitu notasi interval terbuka dan notasi interval tertutup. Berikut ini akan saya tampilkan penjelasannya. Interval atau pertidaksamaan itu ada dua tadi, interval terbuka dan juga interval tertutup. Contoh dari interval terbuka yang sebelah kiri, misalkan A kecil dari X kecil dari B. Jika kita isi A ini dengan angka, misalkan A nya 2, B nya 5, menjadi 2 kecil dari X kecil dari 5. Maka nilai X itu tidak termasuk nilai angka 2 ataupun angka 5. Dan kita lihat di sini sebenarnya ada dua pertidaksamaan, yaitu A kecil dari X, X-nya ini kecil dari B. Dikatakan interval terbuka karena nilai X itu tidak mencakup nilai A ataupun nilai B. Berbeda dengan interval tertutup. Interval tertutup misalkan A kecil sama X kecil sama B. Yang tertutup ini dia memakai kata kecil sama karena nilai X itu termasuk nilai A dan juga nilai B, maka akan dikatakan nilai interval tertutup. Interval terbuka biasanya akan dinotasikan memakai tanda kurung cembung, sedangkan yang interval tertutup akan memakai tanda kurung siku. Contohnya A kecil dari X kecil dari B. Maka kalau kita grafikkan, grafiknya akan seperti di gambar ini, dia memakai tanda kurung cembung. Jadi notasinya buka kurung cembung A, B, tutup kurung cembung. Yang nomor 2 itu interval tertutup karena dia memakai kecil sama. A kecil sama dari X kecil sama dari B. Jadi nilai X ini mencakup nilai A ataupun nilai B. Termasuk nilai A atau B di sini. Kalau grafiknya akan memakai tanda kurung siku seperti di gambar ini. Jadi notasinya A, B memakai tanda kurung siku. Kalau yang nomor 3 ini ada notasi terbukanya, ada interval terbukanya, ada interval tertutupnya. A kecil sama dari X kecil dari B. Jadi nilai X itu mencakup nilai A tapi tidak mencakup nilai B karena dia lebih kecil dari B. Jadi grafiknya akan seperti ini. Yang sebelah kiri itu memakai tanda kurung siku, sebelah kanannya memakai tanda kurung cembung karena A-nya dia X-nya mencakup nilai A, sedangkan yang B-nya tidak. Maka notasinya akan seperti ini. Buka kurung siku A, B, tutup kurung cembung. Yang keempat, ada notasi interval terbuka dan tertutupnya juga. Contohnya A kecil dari X kecil sama dari B. Jadi akan menjadi grafik seperti ini, yang sebelah kirinya pakai kurung cembung, yang sebelah kanannya memakai tanda kurung siku. Karena yang sebelah kanan itu dia kecil sama dari B, jadi X-nya akan mencakup nilai B tapi tidak termasuk nilai A. Jadi notasinya buka kurung cembung A, B, tutup kurung siku. Berikutnya, jika hanya ada satu pertidaksamaan, contohnya X kecil sama dari A, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Tanda panahnya itu akan ke arah kiri karena dia lebih kecil sama dari A. Nilai X-nya kecil sama dari A tapi tidak terbatas, maka akan dilambangkan dengan tak terhingga. Jadi notasinya akan menjadi buka kurung cembung tak terhingga, A, tutup kurung siku. Kenapa yang ini tutup kurungnya cembung? Karena tak terhingga. Yang kedua, X kecil dari A. Itu kecil, X-nya kecil dari A. Berarti sama, dia tuh tanda panahnya itu ke belakang karena dia kecil dari A. Karena ini dia
nilai X-nya tidak termasuk A, berarti dia adalah notasi interval terbuka. Jadi kita akan memakai tanda kurung cembung. Jadi notasinya akan menjadi buka kurung tak terhingga, A, tutup kurung cembung. Yang berikutnya X besar sama A. Misalkan besar sama dari A, berarti dia itu besar sama, panahnya akan ke arah kanan karena X-nya itu lebih besar sama dari A. Ini adalah notasi interval tertutup. Jadi kita memakai kurung siku. Karena tidak terbatas akan kita pakai tak terhingga. Jadi notasinya buka kurung siku A, tak terhingga, tutup kurung cembung. Yang berikutnya X besar dari A, itu adalah notasi interval terbuka. Panahnya akan ke arah kanan karena dia lebih besar dari A. Notasinya buka kurung cembung A, tak terhingga, tutup kurung cembung. Nah, jika kita ibaratkan itu adalah bilangan real, tidak ada pembatasnya, notasinya akan menjadi kurung cembung tak terhingga, tak terhingga. Misalkan diberikan soal A, B adalah bilangan real, maka yang nomor 1 bisa kita lihat di situ dia memakai tanda kurung cembung, berarti dia adalah notasi interval terbuka. Kalimat matematikanya A kecil dari X kecil dari B, berarti kan nilai X itu di atas nilai A dan di bawah nilai B. Jika kita ibaratkan A itu 1, B itu adalah 3, berarti nilai X-nya adalah 2, karena nilai X itu di antara nilai A dan juga nilai B. Jika digrafikkan, maka grafiknya akan seperti ini. Yang nomor 2, dia memakai tanda kurung siku, berarti itu adalah notasi interval tertutup. Kalimat matematikanya A kecil sama dari X, kecil sama dari B. Jadi mungkin saja nilai X ini sama nilainya dengan A, bisa juga sama dengan B. Jika diibaratkan A itu 1, yang B itu 3, mungkin saja nilai X itu 1, 2, ataupun 3. Dan yang nomor 3, itu dia memakai yang 1 pakai tanda kurung siku dan juga memakai tanda kurung cembung. Berarti di situ ada notasi interval terbuka dan juga notasi interval tertutup. Seperti ini, A kecil sama dari X, kecil dari B. Berarti nilai X ini mungkin saja 1 dan 2. Dia kecil dari B. Grafiknya akan seperti ini. Yang sebelah kiri kurung siku, sebelah kanannya kurung cembung. Karena kan di sini yang pertama itu notasi interval tertutup, yang keduanya notasi interval terbuka. Yang nomor 4 yang cembung dulu, baru yang siku kemudian. Nah, yang nomor 5, A kecil dari X, berarti nilai X itu lebih besar dari A, tak terhingga, maka notasinya akan memakai tanda kurung cembung A, tak terhingga, karena nilai X itu tidak ada batasnya. Kalau dijadikan grafik, dia akan seperti ini, memakai tanda kurung cembung. Kalau yang nomor 6, dia itu kata-katanya kecil sama, berarti nilai X itu mungkin saja sama nilainya dengan A. Maka kalau digrafikkan, dia akan memakai tanda kurung siku. Akan jadi seperti ini notasinya. Kurung siku A, tak terhingga. Begitu juga dengan soal nomor 7 dan juga nomor 8. Yang berikutnya persekitaran dan titik limit. Konsep titik limit mengarah pada suatu titik yang dapat didekati oleh titik-titik pada himpunan bilangan real. Pada suatu himpunan bagian di himpunan bilangan real bisa saja terdapat titik limit atau tidak terdapat titik limit. Pada materi ini ada 2 definisi. Yang pertama, jika P elemen R atau himpunan semua bilangan real dan bilangan radius besar dari 0. Himpunan nilai radius P sama dengan P kurang radius, P tambah radius.
disebut persekitaran neighborhood. Titik P, dalam hal ini radius disebut jari-jari atau radius persekitaran tersebut. Definisi kedua, diketahui A teori himpunan R, P elemen R. Titik P disebut titik limit A jika semua radius besar dari 0. Berlaku nilai radius P irisan A tidak kosong. Dengan kata lain, titik P disebut titik limit A jika setiap persekitaran titik P memuat X elemen A dengan X tidak sama dengan P. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Seperti definisi berikut, yaitu diketahui A ke R dan dua fungsi f df irisan R ke R dan G banding DG ke irisan R ke R dengan df ndg. Fungsi AF f tambah G, fg dan f per G berturut-turut didefinisikan sebagai berikut, seperti I1, I2, I3, dan I4. Jika diketahui fungsi f sama dengan df ke irisan R ke R dan C titik limit df bilangan L ke R disebut limit fungsi f. Di C ditulis limit f dalam kurung X sama dengan L. Untuk setiap himpunan ke 0 terdapat tak terhingga ke 0 lebih besar dari 0, sedemikian hingga jika X ke df dan 0 kurang dari X kurang C kurang dari itu, maka fx kurang L ke kurang dari tak terhingga. Dengan kata lain, jika X df irisan turunan dari N ke C dan X berakibat F dalam kurung X ke NE dalam kurung L, dikatakan Fx berlimit L untuk X ke C dan ditulis limit F dalam kurung X sama dengan L. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu titiknya ada Y dan X. Limit fungsi f di C dapat didefinisikan hanya untuk C yang merupakan titik limit df. Perhatikan seperti I1 dan I2, sehingga diperoleh teorema berikut. Diberikan fungsi f bagi A sama dengan df ke R dengan C di titik df. Limit fungsi yaitu fx sama dengan L akan berakibat f X kurang L ke kurang dari himpunan berikut. Diketahui fungsi f banding df R ke R dan A titik limit df. Jika bilangan real K sehingga untuk setiap bilangan N sama dengan 0 terdapat bilangan lebih besar dari 0, sehingga berlaku fx kurang K kurang dari himpunan untuk setiap X. I2-nya yaitu jika ada bilangan real sehingga untuk setiap bilangan terdapat bilangan tak terhingga ke 0 lebih besar dari 0, sehingga berlaku fx kurang 1 sama dengan untuk setiap x, maka dikatakan fx mempunyai limit kiri K untuk x ke A dan disusun dengan limit fx ke I. Contohnya yang seperti berikut, yaitu penyelesaian misalkan diberikan sembarang, kita akan menentukan sedemikian sehingga jika demikian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap ini akan ditunjukkan bahwa limit 1 sama dengan X ke 1. Penyelesaian misalkan diberikan seberang. Contoh misalnya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap himpunan ke 0 terdapat sedemikian hingga jika 0 kurang dari X kurang 1 sama dengan tak terhingga, maka berlaku 1 per X kurang 1 ke kurang dari himpunan, atau terbukti bahwa limit 1 per X sama dengan 1. Terima kasih.
Demikianlah penjelasan saya tentang limit fungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrianus. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Andrianus Tafnal, NIM 210401074. Baik, langsung aja saya menjelaskan teorema yang ada pada limit. Berikut adalah aturan-aturan yang ada pada limit suatu fungsi. Jika fx sama dengan k, maka lim fx sama dengan k. Dengan k, konstantan k dan Ariel, jika fx sama dengan x, maka lim fx as. Lim fx sama dengan g, x sama dengan lim fx tanda kurang lim g, x lim k, fx sama dengan k, lim fx k konstantan, lim fx g, x sama dengan lim fx lim g, x lim fx lim fx lim g, x sama dengan 0, gx lim gx, min fx sama dengan lim fx. Limit aljabar, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk tertentu 818 nilai. Nantinya akan diubah fungsinya atau menggunakan bantuan L'Hospital demikian rupa sehingga memiliki nilai dan limit fungsinya ada 1 bentuk 0, 0. Dengan aturan L'Hospital diperoleh fx gx fx fa lim gx gx ga. Contoh 1 lim x 2 minus 1 x minus 1, xx mil 1 kurang 1 sama dengan turunannya sama dengan 2 kali x minus 1 turunannya 1/2. Selanjutnya diperoleh lim x minus 1 sama dengan lim 2x sama dengan lim 4x kali sama dengan 4. Ini cara lainnya. Lim x minus 1 dengan jawabannya ini di bawah jawabannya. Karena lim x plus 4 minus 2 kali minus 1 sama dengan, maka digunakan dalil L'Hospital sehingga didapat nilainya atau nilai berikutnya. Oke, lanjut. Karena lim x minus 8, maka digunakan dalil L'Hospital lim 3xx minus 3.4 2 kali minus 2 4 minus 2 sama dengan 6. Lim t minus 2 x plus 4t minus 4 jawabannya lim t minus 2 lim t minus 2 lim 1 t plus 2 sama dengan 1/14. Oke, berikutnya untuk nilai m
sama dengan L adalah 8. Untuk N nilainya M sama dengan L dengan nilainya 0. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon untuk dilengkapi, dan kembali penjelasan berikutnya biar dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Thompson Pasnaribu, NIM 2104011019. Di sini saya akan menjelaskan itu penjelasan tentang bagian dari limit itu bentuk tak tentu. Di sini dimiliki rumus yaitu lim AX2 ditambah BX ditambah C dikurang AX2 ditambah PX tambah Q sama dengan B dikurang P per 2 akar kuadrat A. Contoh di sini dia memiliki cara, yaitu ada cara cepat dan cara biasa. Cara cepat yaitu kayak ini, contoh soalnya lim, dan hasilnya yaitu 3 ditambah 2 akar 4 dan hasil 5/4. Nah, ini salah satu contoh yaitu cara biasa, cuman di sini dia panjang ini dan hasilnya tetap sama. Nah, yang kedua ini yaitu ada juga salah satu contoh soal. Di sini dia memiliki jawaban yaitu dengan hasil yang sama tapi caranya berbeda. Di sini misalnya lim AX2 ditambah BX ditambah C dan dikurang AX2 ditambah PX ditambah R sama dengan B dikurang P yaitu 2 akar A, dan hasilnya itu ini hasilnya 5 dikurang 0 per 2 akar 4 sama dengan 5/4. Nah, di sini itu ada beberapa soal juga dan ada hasil jawabannya. Nah, ini ada beberapa latihan juga. Oke, sekarang kita akan melanjutkan yaitu limit trigonometri. Di sini ada rumusnya yaitu lim x0 sin x sama dengan 1 x tx lim sama dengan 1, dan ini lim x sin sama dengan 1 lim x tgx sama dengan 1. Dan ada beberapa rumus bantu yaitu sin 2 x ditambah cos 2 x sama dengan 1. Yang kedua ada sin 2x ditambah 2 sin x cos sam x. Yang ketiga cos 2x sama dengan cos 2x sin 2x. Nah, di sini ada 1 cos 2x 2 sin 2x. Selanjutnya itu ada contoh di sini. Contoh soalnya yaitu lim 3x sin 2x dan 3x, hasilnya itu sin 2x dan sin 2x, hasilnya maka dia 2/3. Nah, di sini ada beberapa soal juga dan ada langsung jawabannya. Yang di bawah ini ada juga beberapa soal dan jawabannya. Oke, ini ada latihan. Di sini latihan bisa kita kerjakan dan jawabannya di sini tidak ada karena sengaja dikosongkan, jawabannya tidak ada. Mungkin itu saja penjelasan tentang limit fungsi
Dari saya selanjutnya itu ada kontinuitas. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Muhammad Indrisya Putra akan menjelaskan tentang kekontinuitas fungsi. Limit fungsi adalah kekontinuan fungsi atau kontinuitas fungsi. Suatu fungsi dapat kontinu atau tidak kontinu di suatu titik. Definisinya misalkan f adalah suatu fungsi real. F dikatakan kontinu di x sama dengan c apabila lim f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung c. Fungsi real adalah fungsi dengan daerah asal maupun daerah nilai merupakan himpunan bagian dari R. Persyaratannya itu lim f dalam kurung x dalam sama dengan f dalam kurung c. Pada definisi di atas, teknis pembuktiannya mencakup 3 hal, itu pertama, limit tersebut ada artinya. Lim fx sama dengan lim fx, kedua f sama dalam kurung c definisi, ketiga lim f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung c. Apabila ada di antara ketiga hal ini yang tidak dipenuhi, maka kita simpulkan f tidak kontinu atau sama dengan diskontinu di x sama dengan c. Contohnya itu misalkan f satu fungsi dari R ke R dengan aturan fungsi sebagai berikut. Apakah f kontinu di x sama dengan 3? Jawabnya itu langkah pertama, memastikan eksistensi fungsi di x sama dengan 3. Limit kirinya itu lim fx sama dengan lim dalam kurung x tambah 1 sama dengan 4. Limit kanannya itu lim fx sama dengan lim 7 kurang x sama dengan 4. Ternyata nilai sama dengan limit kanannya yaitu 4. Kita simpulkan lim fx ada dan lim f dalam kurung x sama dengan 4. Kemudian langkah kedua memeriksa apakah f terdefinisi di x sama dengan 3. Dari pendefinisian di f dalam kurung 3 terdefinisi yaitu f3 sama dengan 2. Kemudian langkah 3 memeriksa kesamaan nilai limit fungsi dengan nilai fungsinya. Dari langkah sebelumnya diperoleh bahwa fx tambah f sama dengan 3. Kesimpulan f tidak kontinu atau diskontinu di x sama dengan 3. Kemudian contoh kedua, misalkan g suatu fungsi dari R ke R dengan aturan fungsi sebagai berikut. Apakah g kontinu di x sama dengan 0? Jawabnya itu langkah 1, memeriksa eksistensi limit fungsi di x sama dengan 0. Limit kirinya itu lim gx sama dengan lim dalam kurung min x sama dengan 0. Kemudian ternyata nilai limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, sehingga kita simpulkan tidak ada. Pada langkah ini juga langsung disimpulkan g tidak kontinu di x sama dengan 0. Kemudian contoh kedua ini dinamakan ketidakkontinuan yang dapat tak terhapuskan. Kita tidak dapat mendefinisikan kembali nilai g di x sama dengan 0 untuk membuat g kontinu di sana. Kemudian contoh ketiga, misalkan h suatu fungsi dari R ke R dengan aturan fungsi sebagai berikut. Apakah h kontinu di x sama dengan 0? Jawabnya salah satu syarat agar h kontinu di x sama dengan 0 adalah h terdefinisi 0 untuk membuat g kontinu di sana. Kemudian contoh ketiga, misalkan h suatu fungsi dari R ke R dengan aturan fungsi sebagai berikut. Apakah h kontinu di x sama dengan 0? Jawabnya salah satu syarat agar h kontinu di x sama dengan 0 adalah h terdefinisi di x sama dengan 0. Namun pada contoh ini h tidak terdefinisi, jadi h tidak kontinu di x sama dengan 0. Kemudian contoh keempat, misalkan k suatu fungsi dari R ke R dengan aturan fungsi sebagai berikut. Apakah k kontinu di x sama dengan min 1? Jawabnya pertama, langkah satunya memeriksa eksistensi dari fungsi di x sama dengan min 1. Limit kirinya itu lim k dalam kurung x sama dengan lim dalam kurung min x kurang 1 sama dengan 0. Limit kanannya itu lim k dalam kurung x kurang lim akar x tambah 1 kurang 0. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, kita simpulkan lim kx ada dan lim k dalam kurung x sama dengan 0. Langkah kedua memeriksa apakah k terdefinisi di x sama dengan min 1. Jadi k terdefinisi di x sama dengan min 1. Kemudian langkah ketiga memeriksa kesamaan linear limit dari fungsinya. Kemudian dengan melakukan 3 langkah tadi, ternyata ketiga syarat kontinuitas fungsi di suatu titik dipenuhi. Jadi kita simpulkan k kontinu di x sama dengan min 1. Oke, itu aja dari saya tentang
kontinuitasan fungsi. Terima kasih. Oke, di sini saya Bagas Adipura akan menjelaskan tentang soal dan tambahan pembahasan. Jadi di sini nomor 1 itu lim 3 x pangkat 2 plus 3 dalam kurung 3 kurang a dalam kurung x kurang 3a per x kurang a. Jadi cara jawabnya akan dicari nilai lim, yaitu x pangkat 2 tambah dalam kurung 3 kurang a tutup kurung x kurang 3a per x kurang a. Turunkan pembilangan dan penyebut, maka dapat dihasilkan lim 2x tambah 3a kurang a per 1 sama dengan 2a tambah 3 kurang a sama dengan a plus 3. Lanjut ke nomor 2. Jika f dalam kurung x sama dengan 1 2 x pangkat 2, maka lim f dalam kurung x tambah t tutup kurung kurang f buka kurung x per t adalah, jadi cara menjawabnya, diketahui f tutup buka kurung x sama dengan 1 per 2 x pangkat 2. Akan dicari nilai lim, yaitu f dalam buka kurung x kurang plus t, lalu dikurang f buka kurung x, maka lim dalam kurung x tambah t kurang f dalam kurung x per t sama dengan f dalam kurung x kurang x pangkat 3 sama dengan min 1 per x pangkat 3. Lanjut ke nomor 3, yaitu lim dalam kurung 2x pangkat 2 kurang 8 per x kurang 2 tambah x pangkat 2 kurang 2x per 2x kurang 4 sama dengan, jadi cara menjawabnya itu lim dalam kurung 2x kurang 8 per x2 tambah x pangkat 2 kurang 2x per 2x kurang 4 sama dengan lim dalam kurung 2x kurang 2 lalu x tambah 2 per x kurang 2 ditambahkan dengan x dalam kurung x kurang 2 per 2x min 2 sama dengan lim 2x tambah 2 plus x per 2. Jadi tutup kurung sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi hasilnya 9. Terus untuk nomor 4, yaitu lim x pangkat 2 tambah sin x tan x per 1 cos 2x. Jadi itu soalnya. Jadi untuk cara menjawabnya yaitu karena merupakan bentuk 0 per 0, maka dengan L hospital dapat kita memperoleh lim 4x per 2 sin 2x sama dengan 4 per 2 kurang 2. Atau bisa dengan cara lain, yaitu x pangkat 2 tambah sin x tambah tan x per 1 cos 2x sama dengan lim x pangkat 2 lalu sin x dan tan x per 1 kurang dalam kurung 1 kurang 2 sin pangkat 2 x tutup kurung lalu sama dengan lim x pangkat 2 tambah sin x dan tan x per 2 sin pangkat 2 x sama dengan lim dalam kurung x pangkat 2 per 2 sin pangkat 2 x ditambah sin x tan x sama dengan 2 sin pangkat 2 x jadi tambahin yang tadi ya. Jadi sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Jadi setengah tambah setengah gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan.
Terima kasih.